Bahkan di tahun 1980-an ada seorang laki-laki parubaya ingin semedi betapa untuk nyari kesaktian di kuburan Bagambreng. Karena Bagambreng itu menurut ceritanya ada yang mengatakan beliau itu adalah seorang dukun atau seorang tabib, atau beliau itu seorang wali Allah. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Hari ini kita agak berjalan jauh sedikit ya. Kita arah ke Perbaungan. Di Perbaungan itu ada desa Melati, itu kecamatan Pegajahan. Itu ada kuburan keramat, nama kuburan keramat itu Bagambreng. Di tempat itu mempunyai aura-aura mistis yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika malam hari, penduduk situ jarang berani melintas di tempat itu karena sering makhluk gaib jenis kuntilanak menampakkan wujud di tempat itu. Oke, kita akan cerita ya awal asal muasalnya Mbah Gambreng itu sendiri. Tahu nggak? Beliau itu adalah bangsawan dari tanah Jawa. Beliau itu kita bilang merantau atau imigran dari Jawa ke Sumatera Utara. Tepatnya beliau itu di daerah Perbaungan. Dan menurut cerita yang beredar, beliau itu adalah penasehat Kesultanan Serdang, yaitu dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Beliau ini adalah seseorang yang dipercaya juga oleh masyarakat sebagai tabib pengobatan. Jadi pengobatan hal-hal mistis, hal-hal gaib itu beliau lakukan untuk membantu orang lain. Dan banyak masyarakat situ percaya kepada Mbah Gambreng. Karena Mbah Gambreng itu cukup terkenal pada masanya. Sampai wafatnya juga terkenal. Nah, ketika wafatnya beliau, tempat itu sering ada wujud makhluk gaib jenis kuntilanak menampakkan diri. Bahkan orang-orang yang sering melintas di malam hari itu diganggu oleh makhluk gaib yang ada di situ. Bahkan di tahun 1980-an ada seorang laki-laki parubaya ingin semedi betapa untuk nyari kesaktian di kuburan Bagambreng. Karena Bagambreng itu menurut ceritanya ada yang mengatakan beliau itu adalah seorang dukun atau seorang tabib, atau beliau itu seorang wali Allah. Ada yang mengatakan satu, Allahu a'lam, Allah yang mengetahui semuanya. Jadi laki-laki parubaya itu bersemedi sampai akhirnya beliau tuh dapat kekuatan. Dia pingin kebal. Jadi dapat kebalan itu dapat dia. Jadi orang itu banyak berdatangan itu untuk nyoba beliau. Bakar, dicucuk, ternyata beliau itu kuat. Berhasil lah selama bersemedi di kuburan Bagambreng itu. Tapi belakangan hari dia itu sering teriak-teriakan sendiri. Teriak malam hari berteriak, siang hari berteriak. Teriak-teriak itu mata kayak orang kesurupan seperti itu ya. Jadi masyarakat di situ merasa terganggu akan ada laki-laki itu, maka dipanggillah aparat kepolisian untuk menjemput laki-laki tadi agar laki-laki tidak di situ. Itu di tahun 1980-an. Karena kekeramatan kuburan Bagambreng itu sangat terkenal, bahkan hal-hal aneh sering terjadi kalau orang itu mencoba untuk mengambil tanah kuburan Bagambreng. Itu bakal dimimpii. Dan orang-orang yang dia itu mungkin berkata-kata kotor di kuburan Bagambreng itu langsung otomatis seperti ditabok. Jadi kekeramatannya itu hidup. Sehingga orang Perbaungan itu sangat kenal, sangat paham kali tentang kuburan Bagambreng itu. Jadi orang-orang itu nggak asing lagi tentang masalah kuburan Bagambreng ini. Nggak. Jadi orang-orang yang ke sana itu kuburan yang paling ditakuti adalah kuburan Bagambreng. Karena apa? Karena sering menampakkan wujud sesuatu hal di kuburan tadi itu. Ya kuntilanak atau hal-hal lain-lain. Banyak hal-hal mistis yang dialami oleh penduduk sekitar tentang kuburan Bagambreng tadi itu. Jadi orang itu sering berziarah dulu. Berziarah di kuburan Bagambreng itu ya salah satunya minta rezeki, ya ngasih sajen atau apapun lah di kuburan itu.
sampai saat ini. Dan kuburan itu jarang sepi, karena kuburan itu banyak diminati orang banyak untuk kebutuhan mereka atau keperluan mereka. Mereka tuh butuh sesuatu hal tapi ke kuburan. Nah, itulah di tempat Bagambreng itu. Tepatnya itu di Desa Melati, Pasar 7. Itu daerah Perbaungan. Itu kalau kita ke sana, itu banyak orang yang tahu bahwasannya di mana letak kuburan Bagambreng. Ya, kuburan itu kita bilang itu di dalam uh, daerah perkebunan kelapa sawit. Dan kalau malam hari itu masyarakat jarang mau lewat. Udah nggak mau lah. Karena sering ada wujud penampakan-penampakan aneh di kuburan tadi itu. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Dan kalau kalian ada cerita yang menarik, hal-hal yang menyeramkan, pengalaman pribadi atau pengalaman teman kalian, silakan hubungi saya. Ya, mungkin di episode selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.